Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ing ngarsanipun para ulama, para alim, para masyayikh, para kiai ingkang boten saged kawula sebat setunggal-tunggalipun, wabil khusus Romo Kiai Khairan, dan juga kepada Romo Kiai Haji Sholihin, dan juga kepada putra daripada Romo Kiai Haji Mbah Imam Sofwan Kemanikus Faiz beserta sedaya keluarga-keluarganipun, dan tidak mengurangi rasa hormat dumateng sedaya para kasepuhan, para ulama, dan juga tak lupa kepada ketua MWC Gembong, niki sedaya para rawuh, para hadirin wal hadirat, terutama kepada siswa-siswi daripada Yayasan Pendidikan Az-Zahra ingkang mugi-mugi bibarkah majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dumateng kita sedaya. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatipun dumateng kita sedaya, sehingga dengan hadirnya kita di tempat ini estu sangat memberikan manfaat dumateng kita di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sami niki mau dalam kapurih keng mau itu, mboten pantes mau itu niki ya. Niki ana ulama-ulama gede-gede niki masyaallah. Luar biasa, langkung pantes menika, cuman keleresan niki. Nggih, keleresan karena memang napa nggih? Sekalian ngiling-ngiling, ngajak-ngajak panjenengan sedaya niki nggih jalan ingkang diridani Gusti Allah. Niki wau luar biasa biografi manaqib saking beliau Romo Kiai Haji Imam Sofwan. Mugi-mugi estu sangat wa idu alaina min barakatih. Mudah-mudahan angsal barakahipun Mbah Sofwan yang tidak ada lain kita midhangetaken wau sedaya selama hidupnya betul-betul mengabdikan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin saya menyaksikan, dan saya sering kumpul dan saya sering duduk dengan beliau. Beliau adalah orang yang baik. Beliau adalah orang yang min ahlil khair, dan orang yang insya Allah saat ini duduk dan kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Karena saya melihat bagaimana dan menyaksikan cintanya beliau terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana beliau berjuang dari awal niku mau, mulai dari didik dari kecil, talabul ilm. Mula kula pesen dumateng kaneman-kaneman sedaya sing nom-nom iki, dan juga santri-santri dari Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Imam Sofwan niki jenengan digugah nggih, diberi semangat dan digugah bagaimana beliau di waktu mudanya tidak ada lain kecuali untuk talabul ilm, pados ilmu. Niki tugas kula panjenengan sami meneruskan bagaimana apa yang diperjuangkan oleh beliau. Susi niki sing kaneman-kaneman niki. Nggih aku ngarani sudrun, tapi sudrun Masya Allah, munggah sithik. Amin Allahumma. Di sini bagaimana panjenengan mau ngertosi di saat muda dia sampai dari Gembong ini tenggene pundi wau? Banyuwangi. Banyuwangi mriki niku pinten kilo? Halo. Pirang kilo? 9 kilo. Oh, 9 kilo kene pasar. Hampir ratusan kilo. Lek dugi kula teng nggih Surabaya Banyuwangi niku tidak lebih dari hampir 300. Mriki Surabaya kurang lebih sekitar 230 kilo. Pira berarti? Ya hitungan ya. Jalak hampir ratusan kilo, tidak mengurangi semangat beliau untuk talabul ilmu. Iki lek wong cidik-cidik ora gelem ngaji ya kebangetan.
Drun. Woi. Ya. Ya. Drun. Bayangkan perjuangan beliau, gimana? Dari muda loh, ratusan kilo beliau berangkat untuk thalabul ilm. Nah, ini monggo ayo melek kabeh kaneman-kaneman niki, khususnya yang putra maupun putri. Lihat semangat beliau dalam mencari ilmu. Tidak susut, tidak menghitung bagaimana jarak, tidak menghitung bagaimana resikonya, sebab beliau yakin seorang yang mencari ilmu itu setiap langkahnya, setiap langkahnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Amin Allahumma. Terutama jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki perlu saya sampaikan kepada pemuda-pemuda saat ini. Terkadang mereka asik kumpul sholawatan terpundi-pundi lali ngaji. Halo. Woi. Gimana mengki Gus? Rono. Saya tidak menging, seneng. Tapi jangan lupa inti daripada itu adalah talabul ilmu. Engko ngaji ono Beb Mali, ono Azhair, ono kono wek tekano maturu. Wayahe ngaji ngorok. Nah iki ya morat marit. Morat marit. Iki sing terjadi sakniki. Ngira? Ngono wah, ngono muangkat, info. Wes begitu mari buat mulai tekan kono wayahe talabul ilm, wayahe luru ilmu ngorok. Akhirnya sebab kakean turu. Lalu ala Nabi Muhammad. Lihat beliau. Ini memotivasi bagaimana kula panjenengan sami kudu duwe cita-cita seperti beliau. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Di saat beliau sudah sampai selesai daripada masa pendidikan ilmu, apa yang dia perjuangkan? Tidak ada lain, mengabdikan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki wau perjuangan sampai ikut Banser, ikut di dalam Nahdlatul Ulama, ikut di dalam apapun sebuah kegiatan-kegiatan yang intinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau punya tempat seperti ini luar biasa. Punya tempat pendidikan. Mula kenapa? Karena saya kepingin seperti beliau. Karena tidak mudah orang seperti beliau. Bukan gampang nih. Kira ini kalau tidak orang yang mendapatkan fadl minallah tidak mudah. Banyak orang punya ilmu, banyak orang punya ini, tapi seperti beliau jarang. Gini teman-teman, lihat dari muda belajar ilmu, kemudian berjuang sampai seperti ini. Beliau punya Yayasan Fatimah, tujuannya, napa? Sebab orang ini hanya 3 perkara setelah beliau meninggal. Siji, dua anak sing soleh. Mudah-mudahan putra-putra beliau menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Gini teman-teman. Yang kedua, punya ilmu yang bermanfaat. Lihat, beliau meninggal saat ini, tapi pahala beliau terus mengalir. Setiap sampai melebu sekolah, murid-muridnya ini masuk ke madrasah dan dimulai pendidikan, beliau mendapatkan fadilahnya. Nikmat seperti apa yang tidak seperti beliau nih? Gini teman-teman. Gini teman-teman. Nah, turun. Woi, lon, enak. Gini teman-teman. Dongakno wong sakmene kae dan tidak berhenti pahala beliau. Walaupun sudah di alam yang pindah, di alam kuburnya saat ini, tapi pahala-pahala beliau terus mengalir. Allah, nikmat nggih. Ini baru ilmu, belum tempatnya. Apa warisan-warisan beliau dan sebagainya. Masya Allah, double mal ini. Diberi lagi nikmat oleh Allah dan tidak mengurangi apa yang Allah berikan kepada beliau, bahkan ditambah oleh Allah. Luar biasa. Niki wong istimewa pokoknya. Orang yang istimewa. Bahkan Al-Fakir sendiri kurang lebih sebelum Ramadan
Mbah Imam Sofwan ini dengan putranya, dengan keluarganya silaturahmi ke rumah saya. Saya anggap sebetulnya ini salah, sing nom kudune sing moro. Cuman beliau karena kepingin ketemu saya. Kepingin ketemu saya. Dalam pertemuan yang singkat, Masya Allah, saya sangat-sangat terkesima. Karena apa? Di usia yang begitu lama, ya Alhamdulillah umur yang barokah yang Allah berikan. Saya cerita kebetulan sampaikan tadi, itu juga saya tanyakan. Usia yang beliau saat itu hampir 73-74 gitu. Beliau bercerita bagaimana, bahkan yang lebih saya terharu, beliau ini mengalami satu penyakit itu sudah lama sekali, bahkan puluhan tahun berjuang dan tidak mengurangi rasa apa istilahnya pun. Terus lek tiang kados kula niki lek 10 titik kan udah ngarasa-rasana, termasuk kula niki Bu, lek pilek sithik wis moh wis enak turune, enak kemulan. Beliau luar biasa dari berbagai macam penyakit, termasuk dia cerita ada diabetes yang sudah ngidam atau sudah ikut beliau ini hampir 39 tahun. Wih, 39 tahun. Dan tidak mengurangi semangat beliau untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah luar biasa. Kalau kadang ngasem murad titik Bu, kalau kepingin mati, kepingin ono acara sholawatan ada enak turune. Gini Bu, lo enak turune. Nah, lihat beliau tetap berjuang terus, semangat karena di hatinya tidak ada lain kepingin dan punya cita-cita memperjuangkan syariat agamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ala Nabi Muhammad iki sing istimewa. Nggih, mula pemuda-pemuda ini ojo berhenti untuk talabul ilm. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Jangan pernah merasa wis sakmene wae tuku ngaji. Ngono ngaji ngono wis sakmene wae. Wis cukuplah merasa cukup dengan ilmu niku luas. Ngene mboten? Semakin Anda mencari ilmu akan semakin Allah muliakan Anda. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terutama niki alhamdulillah panjenengan ngertos niki. Orang datang sekian banyak. Ini kalau bukan undangan beliau nggak mungkin. Ngene mboten? Niki hal sing istimewa. Maka sekali lagi apa yang bisa kita ambil hikmah dari 40 hari wafat beliau? Mugi-mugi kondur saking mriki ndadosaken semangat kula kepingin derek atau ngikuti langkah-langkah Mbak Imam Sofwan. Amin Allahumma. Sing nom, termasuk santri-santri, murid-murid beliau, lihat beliau. Kalau wis rodok apa? Aras-arasen, rodok metu setan cilik. Setan cilik itu mudeng. Apa? Setan cilik itu bisiki terus nang kupingmu. Males. Males. Paham ya? Mulai males teko kaslan ini penyakit. Males iki penyakit sing luar biasa. Kudu dilawan iki. Golek wis muncul iku sampean sowan nang ngene Mbah Yai. Sowan nang ngene Mbah Yai. Nah, kula sowan panjenengan, jenengan suwuk kula, jenengan dadosaken kula kados panjenengan. Yes. Semangat lagi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ki. Kula wis mulai kumat rasa-rasa. Nah, insyaallah mudah-mudahan hilang dari tempat ini sifat malas kita, diganti oleh Allah menjadi sifat sing semangat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan juga di kesempatan ini, saya pernah duduk dengan beliau bercerita bagaimana yang saya rasakan sendiri. Setelah kita lihat bagaimana apa yang beliau perjuangkan, apa yang beliau rintis, satu hal lagi yang sangat luar biasa dari beliau Mbah Imam Sofwan ini, tresnone kalih Kanjeng Nabi luar biasa.
Halo ala Nabi Muhammad. Halo ala Nabi Muhammad. Bahkan saya mendengar dari putranya. Niki mau katose ada satu hal yang belum disampaikan. Mungkin disisakno kanggo aku. Ya, disisakno kanggo aku hari beliau. Jadi saya mendengar dari beliau sebelum beliau ini meninggalkan dunia yang fana ini. Tadi disampaikan beliau didatangi oleh orang-orang yang soleh dan itu pasti. Jadi nganti ini, lek sampean Bu, Pak, seneng kirim Fatihah kare para aulia. Sampai di saat akan meninggalkan dunia, mereka itu akan datang, akan mendampingi Anda. Sebab nopo? Ini ada dalam satu riwayat kitab. Orang ini nyun sewu, gampangan ingatan. Setan, setan. Iku dia akan berusaha untuk mengganggu manusia sampai last minute. Ngerti last minute? Halo. Iki wong gembong ngerti last minute ora? Terakhir sakaratul maut. Wis cara wong napas tinggal di sini. Iku setan terus menggoda manusia. Dalam Al-Habib Ali kalamnya beliau mengatakan begini. Setan ilmune itu 30%. 30% itu akan diberikan kapan? Yang pertama itu di saat orang hendak akan takbiratul ihram. Wong ape ngadeg sembayang. Paham nggih? Sampeyan sholli fardhon. Iku sing lali eling kabeh. Nggih napa mboten? Bener, Pak? Nggih, Bu. Iku setan punya ilmu spesial. Dadi wong lek ape takbiratul ihram, ape ngadep kali Gusti Allah, iku sing nyun sewu, kunci sing lali, duit mungkin sing nekeki no endi, iku eling. Sebab apa? Ilmune dibocori sampean karo setan. Sampean ngadep sholli fardhon. Duitmu iku ono kene lho. Lali, bar. Mboten sakit hudur. Ya. Ini orang-orang aulia ussalihin. Itu bagaimana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Niku lek badhe salat, Pak. Sebelum dia melaksanakan salat, niku atine pikirane mantep kali. Kalau dia yakin dia akan sujud, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya nopo? Di saat pas takbiratul ihram itu tidak ada yang lain dari pikirannya. Tidak ada yang lain kecuali Gusti Allah. 30%, Pak. Yang kedua, 30% lagi itu kapan? Di saat suami istri hubungan badan. Woi, ojo asal gabres wae. Ojo lau bras mesti kebelet ya tapi tetep kendungo. Nggih, iki sunnah. Kenapa? Karena syaitan itu akan titip dan masuk di saat orang berhubungan badan yang tidak dengan doa. Halo, mudeng. Paham? Paham, Bu? Bu, 30%. Oh sampai misal khususnya yang muda-muda, ojo lali doa di saat hendak melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Setan titip. Titip, Bu. Titip kuping. Ya. Mula ojo kaget ono anak dikuandani wangel. Dituturi mendele, dituturi wangel. Ini karena asbab dikarenakan yang terbanyak di saat hubungan suami istri bila doa, tidak dengan donga asal gabres mau 30%. Nah mulai saat ini barakahi hadir khalipun Mbah Sopwan. Kalau saat takbiratul ihram usahakan betul-betul kita fokus. Yang kedua di saat kita mau berhubungan suami, tetap nyuwun donga, paling tidak baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syukur-syukur dengan doa-doa yang diajarkan para ulama, termasuk doa-doa bagaimana cara agar panjenengan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nggih, Mbak. Woi. Paham? Paham nggih? Ya. Sebab cerita ini bukan karena apa-apa, karena Anda akan jadi calon bapak dan calon ibu. Ojo kok sudrun-sudrun kon gobrus wae. Yang terakhir, ya Habib Ali mengatakan 40%, bahkan ini lebih. Kapan? Di saat orang hendak sakaratul maut. Wong ati mati, nggih Bu, teko ajale, malaikat mulai mencabut ruh niki. Iku setan entek-entekan nggodha tiyang supaya wong iki tadi lupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dikudo top ilmune setan supaya apa? Supaya dadi koncone neraka. Naudzubillah min. Nggih, dikudo cara apa sing pernah nikmat, bahkan nyun sewu ya, nikmat sing cara nikmat enake setan iku terus diberikan. Napa nikmate setan? Nyun sewu. Di antaranya apa? Wong seneng mendem. Anggapane kan penak ngoten iki. Wong yang ahli minum khamr, anggapannya niku nikmat. Ngira? Nikmat. Loh, nikmat itu akan diberikan pada orang yang sakaratul maut itu nikmate setan, mboten nikmate wong ahli ibadah. Nikmate setan terus dikei. Nang iku pol-polan sampai yang menika supe dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab setan ngerti man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dikudo. Ya, dikudo. Piye carane supaya wong mau lali kali Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Iki setan. Maka hikmah di sore hari ini, lihat Anda dapat ilmu dari beliau dan bagaimana beliau di saat penghujung akhir beliau kirim Fatihah. Karena apa? Memang beliau selalu mendoakan orang-orang yang soleh, mendoakan orang-orang yang terdahulu dan yakin, lek sampean sergap tahlil, sergap kirim arwah, mereka itu ngenteni sampean. Udah, wong-wong sing sampean kirimi Fatihah, cara nih gampangnya ngeten. Sampean tiang mriki, yang gembong ngirimi kula kopi misal nih. Contoh nggih. Kayak kopi bepali. Saya kan ngene sih. Walaupun saya tidak kenal, lama-lama saya akan mengenal Anda. Ngene apa betul? Wah, iki sapa leh kok bendino dikei kopi terus. Akhirnya saya kepingin tahu. Penasaran sapa cah iki? Akhirnya tak saling menegur dan pasti di saat orang tadi berbuat baik, pasti hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kira? Nah, demikian dengan orang yang meninggal. Orang yang sudah meninggal jangan kirimi Fatihah. Mereka dengar pengumuman jam sekian akan ada orang meninggal diumumno. Du alam barzah iku ono pengumuman kudu nek kene tok. Iki kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sampun kapundhut tiang ini. Ngene apa mboten? Oh, di kono ya ono pengumuman niku. Loh, kapan pengumuman begitu dibacakan nang alam kubur niku? Fulan bin fulan meninggal. Ahli barzah, orang-orang salihin, orang-orang yang dekat min ahlillah. Nggih, iku begitu mireng, lho iki wong sing ngirimi aku Fatihah. Sambut, berangkat. Parani kuburan sampean. Neng rombongan. Datang mereka menyambut Anda. Amin Allahumma. Nyambut sampean-sampean iki. Iki wong sing sering ngirimi aku Fatihah. Di saat kita pulang disambut sama mereka. Diparani sampean. Kira-kira lek wis diparani aman tak aman? Aman tak aman? Aman tak aman? Alhamdulillah. Aman nggih? Aman, sebab mereka tahu tempat yang nikmat. Tempat sing kepenak. Oh, cara kalau aku lek nang Gembong, ati rene iki mau. Gus Faiz wis bingung. Gus Faiz ayo Beb, iki. Lho, jalan. Tekan gini ku ora perlu metu kayak gini. Kalau saya tadi lewat sini nggih tekan-tekan. Gini apa? Berhubung saya punya Mas Gus Faiz sing ten peken niku, Beb jangan lewat situ, lewat sini, Beb. Weh, tekan gini cepet. Karena ada wasilah dengan beliau. Gini apa? Sehingga langsung tekan. Nikmat. Coba lewat kono.
Goloran melaku dhisik ado-adone. Lihat orang yang banyak hubungan, ini percontohan di dunia, apalagi dengan orang-orang yang saleh. Pasti saat Anda pulang, mereka akan menyambut Anda dan kemudian akan menarik Anda dan mengajak Anda duduk. Orang yang soleh akan duduk dengan orang yang saleh. Kemudian apa yang akan kita dapat? Kenikmatan dan kenikmatan. Dan mudah-mudahan termasuk beliau ini, saya yakin dan seyakin-yakinnya, saat ini beliau duduk dengan orang-orang yang saleh, kumpul dengan orang-orang yang saleh, termasuk duduk dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Maka dari itu, hikmah pertemuan, apa yang bisa kita bawa pulang sore hari ini tidak ada lain. Apa yang beliau perjuangkan, monggo bareng-bareng kita teruskan. Amin. Allahumma agar kita bisa bersama dengan beliau. Agar kita bisa bersama dengan beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita sehingga sepulang dari tempat ini hati kita dibuka oleh Allah, diberikan futuh hati kita menjadi orang yang senang jalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa-apa yang beliau perjuangkan dari tadi, apa yang bisa kita sampaikan, bisa kita bawa pulang dan kita benahi diri kita agar kita bisa berkumpul dengan beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian ingkang saged kawula sampaikan, ini mboten mauidho, cuman ajak cara wong iklan niki. Nggih, nek mauidho beliau ini lho. Nggih, kula cuman ajak. Mudah-mudahan ajak niki enten manfaate. Kirang langkung nyuwun pangapunten, dan sekali lagi sebelum saya lanjut qasidah beberapa bait, nanti kita sarang-sarang mahalul qiyam. Nggih. Supe niki Pak. Ya, enten sing supe. Tadi disampaikan salah satunya yang disampaikan kepada saya, menjelang akhir umur beliau itu menyambut hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mahalul qiyam. Ngoten Gus. Beliau seakan-akan Kanjeng Nabi niku rawuh. Beliau menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Masya Allah, nikmat nggih. Karena setelah beliau kirim doa, beliau juga baca biografi Nabi Muhammad SAW sampai mahalul qiyam. Akan diceritakan oleh beliau perjalanan hendak ke rumah sakit pundi Gus? Dari Pati hendak mau ke Solo, tapi tidak sampai keluar dari kota Pati, Allah sudah mengambil nyawa beliau dengan keadaan husnul khatimah. Lihat, orang yang punya hubungan, satu sering kirim Fatihah, dan yang kedua sering sholawatan, sering membaca maulidun Nabi Muhammad SAW. Pungkasan yang paling indah dari hidup adalah husnul khatimah. Dua hal ini mudah-mudahan bisa kita bawa pulang, kita jadikan sebuah konsep dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini akan menjadikan semangat kita menjadi orang-orang yang akan beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Dan sekali lagi mohon barakah Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan kita semuanya angsal barakahipun. Kita sedaya angsal barakahipun dengan doa-doa yang kita berikan. Mudah-mudahan tidak ada lain doa yang kita tujukan kepada orang soleh kembali kepada diri kita. Ala diniyah kulniyah salihan misal mana aba wa jalla salafana salihun, wa khususan ila ruhibah Haji Kiai Haji Imam Sofwan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu wa id'u alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya al akhirah bisirril Fatihah. Shalatul mustaqim. Mangkatan kirang langkung yen palung mangke kula lanjut selawat 1 2 3, kita sarang-sarang mahalul qiyam dan ditutup doa oleh para kiai kita. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.